bambu boboko. Jadi awi itu bil kuahnya boboko, bahan untuk dibuat boboko, dan cara mewujudnya jadi boboko perlu ilmu pengetahuan. Maka bambu bisa dijieun boboko ku ahlina. Maka dengan demikian kalau kamu memiliki keahlian mun ngajual awi wungkul tanpa keahlian ngan 10.000 paling mahal dina luhureun truk, tapi ketika jadi boboko maka berubah menjadi 50.000. Awi paling mahal 10.000, boboko mual aya 10.000 karena diolah dengan pengetahuan. Maka saya titip kepada anak-anakku santri Miftahul Ihsan, santri abadi Miftahul Ihsan. Saya menyebutnya santri abadi karena kamu belum waktunya mukim, masih terlalu dini dan prematur jika kamu harus mukim, dan masih banyak waktu. Saya juga titip kepada orang tua wali, teruskan pendidikannya. Yai cina anak abdi marek masantren we ngaji khusus tamat SMK baik, nggak apa-apa. Kiai, saya mah cina tamat SMK budak terek digawe kan, silakan. Kalau memang itu pilihan yang tepat dan diukur sudah rasa menjadi sebuah kebutuhan, silakan. Kalau memang tidak ada tulang punggung lain. Dan saya berharap Miftahul Ihsan besok jadi sekolah tinggi esok lusa, amin. Sehingga dari jenjang SMP masuk SMK atau sederajat atau SMA, di sini SMU atau Alia atau apa terserahlah. Tapi dari sini strata SMP-nya ada, strata SLTA-nya ada, strata sekolah tingginya ada, amin. LP3I aja sukses di mana-mana tanpa pesantren. Masa pesantren nggak bisa bikin kayak LP3I? Goblok apa? Yang punya LP3I di mana-mana nggak ada pesantren kok sukses. Sama siswanya banyak kok, ribuan. Anak saya juga yang perempuan sekarang masuk di LP3I khusus ngambil desainer. Desain, teknologi desain. Saya anak perempuan saya mau kuliah, saya kuliahkan. Mau kawin, saya kawinkan. Asal sudah cukup umurnya. Gitu loh. LP3 ini didirikan tidak dalam pesantren, tidak dalam yayasan pendidikan Islam. Mereka banyak sukses. Kenapa pesantren tidak ragu untuk membuat itu? Jadi bila perlu Miftahul Ihsan besok ada sekolah tinggi. Amin. Sekolah tinggi teologi misalkan, sekolah tinggi apa kek? Sekolah tinggi nyin comro suka. Masa orang lain aja bisa bikin. Batur we nyin pelulusan kamari anak saya. Apa anak teman-teman anak saya kelas 2 Faisal Abdallah di Aliyah di Fajrul Islam. Kakak kelasnya perpisahan, saya tanya, "Kak, itu kapan sekolahnya setahun cukup-cukup papisah?" Pantai abus-abus enggak cina ya di Fajrul Islam karena di pesantren ke kelas tetap masuk tapi pakai sarung, nggak pakai seragam. Nah, itu kelebihan sekolah di bawah pesantren. Jadi saya berharap besok lusa ada seperti LP3I atau semacam kampus sekolah tinggi di Miftahul Ihsan ini. Amin. Ya Rabbal. Amin. Dari SMP ke SMA di sini atau SMK di sini. Dari SMK ke perguruannya juga di sini. Insya Allah. Wong kafir aja bisa bikin, wong Islam kok nggak bisa bikin bangetan. Amin. Amin. Baik. Yang ketiga bareng. Seseorang akan tidak baik, penuh penyesalan, kelak di akhirnya adalah wasyuhu bil fadli, pelit, tidak punya kepekaan sosial, dari kelebihannya tidak mau berbagi, baik berupa materi maupun immaterial, luar materi. Contoh, punya kemampuan untuk bantu kawan di pesantren, nggak mau bantu, pokoknya asal berpikir sendiri, sabodotein, batur mah, itu bahaya itu. Kamu supaya beres dengan sesama, dalam skala kamu aja, jangan skala bangsa. Kamu pengen beres dengan sesama kamu di pesantren, di pergaulan komunitas kamu, tidak boleh merasa tidak mau berbagi. Ya mau boga biskuit sabungkus disumput-sumput, tengah dahar belaan baturan ditinggal coklat sasiki. Tutupan ku sarung barang dahar teh ami bebaturan teu kadeuleu teu baturan. Nggak boleh begitu kamu. Kamu tidak punya kepekaan sosial. Atau ketika teman tanggung mengerjakan sesuatu butuh bantuan teman, karena tidak bisa orang hidup sendirian. Tidak ada di dunia ini hidup sendirian. Jangankan manusia macam kita, Rasulullah saja memerlukan sahabat-sahabat. Maka berbagi dengan kawan. Lucang ngarti pagahan, yang satu sorogan kepada yang lebih ngarti. Jangan lihat karena dia handapun orang umurna. Sama-sama belajar kepada yang lebih pengetahuannya. Yang punya pengetahuan lebih di kampus atau di sekolah, di pesantren, berbagi dengan yang kurang memahami. Sifat itu mesti diasah dari sedini mungkin.
Terakhir, yang keberapa? Oh, belum terakhir berarti. Yang keempat, waria fil amal. Perbuatannya hanya ingin mendapat pujian, penghargaan yang bersifat sementara, bukan sungguh-sungguh lahir dari sebuah ideologi dan keyakinan alias ria. Yang kelima, ijabul mar'i birra'yi, merasa kagum dengan cara pikirnya, pendapatnya, bari teu dibandingkeun, bari teu ditanyakeun, bari teu ditaseh, kanu sanes rarasaan asa unggul, padahal handap keneh sabab ngarasa kagum ka diri sorangan. Yo aing, nih lihat aku, emang aku siapa? Ih kamu, jadi we ketahuan. Nah, gak boleh kagum, merasa hebat atas pendapat-pendapat sendiri. Maka di sekolah ada CBSA, maka di sekolah ada ruang diskusi, maka di pesantren ada muhadharah. Ada apa? Nah ini yang jarang sekarang di pesantren, dan alhamdulillah masih dipertahankan di tradisi pesantren keluarga kami. Di ponaan kami di pesantren ponaan kami di Pleret Purwakarta, kelas itu dimuhadharahkan antara santri dengan santri, itu diadukan argumentasi tentang cara maca kita. Si guru yang ngajar wayajibu tanya ke santria, wayajibu apa segatnya? Bagaimana harkatnya? Ropa, kenapa harus begitu? Jawab oleh perempuan. Yang laki-laki tanya, itu kadang-kadang silih serang pendapat, silih serang argumen, berbeda argumen, kadang-kadang terus santri dengan santri berargumen. Bagaimana menurut Ibnu Malik? Bagaimana menurut Johar Maknun dalam sisi balaghah? Bagaimana menurut kaidah awamilnya? Bagaimana syegatnya? Bagaimana tasrifnya? Sehingga tahadusan binimah di pesantren saudara kami setahun setengah dijamin dari nol asal sungguh-sungguh bisa baca kitab dengan benar. Karena ada muhadharah. Kenapa perlu muhadharah? Kenapa perlu mudzakarah? Supaya tidak merasa kagum dengan pendapatnya sehingga menganggap pendapat lain lebih rendah dari pendapatnya. Lain mu khotbah, kama latihan khotbah, latihan pidato, nama aya di tiap pesantren ge. Nu teu aya muhadharah di Jawa Barat ini. Ini perlu antara kamu dengan teman. Pendapat saya begini ya, pendapat kamu bagaimana? Itu saling ukur kemampuan, saling buka gagasan, saling buka referensi. Cek saya mah pendapat ente teh salah, tak kuduna kieu. Cek saya mah ieu teh pendapat teh kurang bener, kuduna kieu. Cek nu dijawab teh, cek nu di naon nu diargumenanku babaturana. Lain kitu, kami buka pendapat kieu tina ieu. Kami ke pendapat ieu. Itu penting dilakukan supaya gagasan kamu sudah merasa tamat dengan gagasan yang dianggap lebih baik daripada orang lain. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir Pak Haji mengingatkan kepada semua, termasuk orang tua wali murid, para bapak sekalian, saya melihat bahwa ke depan ya, bahwa ini saya tulis hadisnya ya. Saya tulis hadisnya, tolong diresapi, tolong diperhatikan. Ini sebuah hadis yang sangat penting, bahwa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud fi sunani, dina hadis ieu riwayat Abu Daud dina kitab Sunanna, Sunan Abi Daud nomor 4240, dina Sunan dina Al Hakim dina nomor hadis 8590 hiji. Bahwa kata Nabi, sebelum saya menjelaskan hadis ini, barang bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Syekh Mubayyan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ensiklopedia akhir zaman, ada bahasan tentang Yahudi di dunia. Dicek dalam berita-berita, baik berupa tulisan maupun video, konten-konten bahwa orang Yahudi
seluruh dunia punya keyakinan tahun 2025 Al-Masih alias Elia alias Dajjal ditunggu kedatangannya. Yang mereka yakini si Dajjal teh cek mane nama Al-Masih turunna 2025. Baca dalam kitab tadi, dalam YouTube, dalam konten tentang Yahudi, dalam apapun cari referensi itu. Takut saya dianggap dusta. Demi Allah saya berdasarkan buku-buku, ensiklopedia dari berbagai referensi, termasuk saya membuka konten khusus linknya Yahudi, ya karena Yahudi punya beberapa organisasi, termasuk organisasi Freemasonry, Zionisme dan lain-lain. Mereka punya keyakinan bahwa Sang Al-Masih akan turun 2025. Salam, bismillahirrahmanirrahim. Kejatuhan kekuatan Islam setelah dinasti Abbasiyah, Umayyah, terakhir Sultan Abdul Hamid kedua atau Utsmaniyah runtuh tahun 1924. Ayeuna 2002 hiji kurangi 1924 berarti seberapa tahun lah? Sok hitung lah. 2020 hiji kurangi 1924 seberapa cek?